Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di dalam salah satu majlis ilmu, majlis yang membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala saat ini, Allah turunkan hujan. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita berdoa ketika rahmat ini turun. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Janganlah dengan turunnya hujan kita mencela hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk larangan di dalam agama kita. Insyaallah nanti di pelajaran kita di kitab tauhid ini akan kita jumpai bahwasanya kita tidak boleh mencela masa, mencela sesuatu kejadian yang telah Allah pilihkan keadaannya seperti itu. Seperti hujan malam ini, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tentunya bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, maka pelajaran kita lanjutkan di bab yang kelima. Untuk itu kepada Bapak Doni kita persilahkan untuk membacakannya. Baik, fadhil. Bab kelima, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Baik. Di bab yang kelima ini muallif berkata, babun ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab yang kelima yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Pada bab ini merupakan korelasi sambungan dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa di mana sebelumnya muallif sebelumnya telah menjelaskan di bab-bab sebelumnya tentang keutamaan tauhid, tentang hakikat tauhid, tentang kedudukan tauhid. Bagaimana seseorang yang apabila benar-benar dengan sepenuh hatinya mengamalkan tauhid tersebut, maka mendapatkan ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di antaranya yang sebagaimana telah kita pelajari, yaitu masuk surga tanpa hisab dan azab, salah satunya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaannya sebagaimana yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Kemudian kita juga telah mempelajari kebalikan dari tauhid di bab sebelumnya, takut terhadap syirik. Takut terhadap syirik diperingatkan kita bahayanya dan dibawakan dalil-dalil yang ancamannya sangat besar. Ancamannya sangat besar. Itu di pelajaran kita di pekan yang lalu. Jadi ada hubungannya setelah kita mengetahui hakikat tauhid, kedudukan tauhid, keutamaan tauhid, balasan terhadap orang yang bertauhid, dan memperingatkan akan bahaya kesyirikan, menjauhi kesyirikan, akibat orang yang berbuat syirik. Maka di bab ini setelah kita mengetahuinya, maka di bab ini kita
disarankan untuk mendakwahkan tauhid, seolah-olah muallif mengatakan kepada kita bahwasanya ilmu itu jangan sampai mengendap pada kita, pada diri kita saja, akan tetapi didakwahkan kepada kaum muslimin dan muslimat apapun caranya. Seperti majlis sekarang kita melakukannya, alhamdulillah, atau kita berjumpa dengan teman-teman kita face to face, kita dakwahkan tauhid. Karena ini adalah dakwah yang paling utama. Nanti akan dijelaskan juga bagaimana seseorang yang telah bersyahadat, orang yang telah alim, akan tetapi tidak mengetahui bagaimana hakikat tauhid, bagaimana tuntutan dari tauhid tersebut. Jadi ini adalah anjuran untuk mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Mungkin hadir di benak kita, kan kita sudah bersyahadat dari lahir saja, kita sudah, orang tua kita sudah Islam, lalu bagaimana mendakwahkan syahadat la ilaha illallah? Nanti insyaallah diterangkan pada bab ini. Jadi dijelaskan oleh Hasan Al-Basri rahimallahu taala, sebagaimana ini dijelaskan oleh pensyarahnya Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh, bahwasanya Hasan Al-Basri menyebutkan orang-orang yang telah mengetahui tentang tauhid, maka sudah selayak bagi dirinya untuk mendakwahkannya. Karena keutamaannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat. Dan mungkin kita telah menghafalnya sebagian, ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah perkataannya yang paling baik dari orang yang mengajak kepada Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mereka pun berkata sesungguhnya aku termasuk dari golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, kalau kita lihat penafsiran ayat ini, bahwasanya mimman da'a ilallah adalah muadzin, orang yang azan. Karena seruan azan adalah seruan untuk mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang agung yaitu salat. Di salat salat fardu 5 kali sehari semalam, sebelum menunaikannya, ketika waktu telah masuk maka dikumandangkan azan. Sebagian mufassir. Adapun di sini maksudnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim, atau yang kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya orang-orang yang waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin adalah orang-orang, inilah kekasih Allah katanya. Inilah kekasih Allah. Inilah wali Allah. Inilah hamba yang tersaring di mata Allah. Inilah pilihan Allah. Inilah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah, yaitu orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menjawab seruan Allah. Jadi setelah dia menjawab seruan Allah, lalu mengajak manusia kepada seruan Allah yang telah dijawabnya itu, dan beramal soleh. Setelah itu dia beramal soleh, karena tuntutan dari tauhid bukan sekedar dengan lisan mengucapkan la ilaha illallah saja, akan tetapi ada tuntutannya dengan diiringi dengan amal soleh. Serta ia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Bahkan dikatakan di akhirnya oleh
Hasan Al-Basri, inilah khalifah Allah. Jadi orang-orang yang menjawab seruan dakwah ini, seruan risalah nubuwah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, dijawab olehnya, diterima, diimani, diamalkan, lalu dengan keyakinan didakwahkan juga, yang terutama tauhid, maka inilah orang-orang yang pilihan. Allah memilih dia menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya untuk melanjutkan dakwah ini, untuk mengajak umat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran kita di Al-Usulul Salasah, anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Di antara macam-macam ibadah, muallif menyebutkan amalan-amalan hati. Baik itu khauf, roja, amalan tawakkal, raghbah wa rahbah. Semua adalah amalan-amalan hati yang dijelaskan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala di awal-awal kajian kita. Maka itu adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah itu harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya bahwasanya orang yang jujur mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah itu dia jujur juga dengan ibadahnya, maka setelah itu dia mendakwahkan agama ini, mendakwahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia ketahui, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipahaminya, lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuntunannya. Jadi kita tidak hanya sekedar pagi sore kapan kita memikirkan. Kalaulah kita tidak mau ambil alih di dalam dakwah ini, Allah akan gantikan hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah akan gantikan si fulanah yang lainnya. Lalu kita seupaya kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Umur kita tidaklah panjang, sementara amalan bekal kita sedikit. Maka salah satu upaya kita adalah untuk mendakwahkan, kita beritahukan Islam itu seperti ini. Bukan Islam yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, akan tetapi Islam yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Sehingga orang pun akan istilahnya di zaman kita sekarang ini akan hijrah, meninggalkan kebiasaannya yang lama, kemaksiatannya, kelalaiannya, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, panggilan Allah yang paling diutamakannya. Panggilan yang lainnya kecil, karena dia mengetahui Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka panggilan Allah yang paling utama ditujukannya, ditinggalkannya segala kesibukannya untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu sedikit muqaddimah dari judul bab kita. Fadhal, istamir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Taib. Dalil pertama yang dibawakan oleh muallif pada bab ini yaitu dalam surah Yusuf ayat 108. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hazihi sabili." Katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas cahaya ilmu, di atas keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan sesungguhnya aku
tidaklah termasuk dari golongan orang yang mempersekutukan Allah, yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini, yaitu menyeru kepada syahadah la ilaha illallah, la ma'budu bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, inilah jalanku, inilah jalan para nabi, para rasul, orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul, yaitu jalannya mengajak, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di antara para nabi ada yang berdagang, ada yang sebagai pembuat baju besi, Nabi Daud alaihissalam, ada yang raja, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan apapun profesi para nabi dan rasul dalam ma'isyahnya, mereka tetap dengan tugas utamanya di permukaan bumi, yaitu menyeru umat, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Dalam berdakwah ini syarat ala basirah. Basirah itu bukan sekedar pandangan mata saja, tetapi pandangan hati, keyakinan di atas ilmu. Jadi kita berdakwah di atas ilmu, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dakwahkan adalah nubuwah, apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang balighu anni walau ayah, mengetahui, semua kaum muslimin mengetahui hadis ini, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Karena dengan hadis ini semangat dalam berdakwah, tetapi dia tidak mengetahui ala basirah atau balighu anni, melupakan kata-kata kalimat anni, dariku. Maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari jalur-jalur yang lainnya. Karena ibaratnya kita di akhir zaman ini, dan sekarang kita berada di tanggal 13 Safar tahun 1445 Hijriah, sudah 15 abad lebih kurang dari awalnya diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, diturunkan syariat. Ibarat bak mata air yang jernih di hulunya, dan beberapa panjang perjalanan zaman waktu seperti aliran air tadi, maka di perjalanan ikutlah kotoran-kotoran, ikut sampah-sampah, ikutlah di air tersebut, dari mata air yang jernih, yang bening tadi, bangkai-bangkai yang lainnya, kotoran yang lainnya. Begitulah keadaan kita. Di perjalanan ada pemahaman yang dimasukkan di dalam Islam, ada sesuatu yang rancu di dalam agama ini, sehingga banyak sekali kotoran-kotoran pemikiran yang merusaknya. Terlebih ada sekarang, yaitu adanya pemikiran-pemikiran orang ahli-ahli berpikir yang memakai akal mereka, akliyun, untuk menimbang kebenaran dan kesalahan. Sementara kita diajarkan menimbang kebenaran dengan kesalahannya itu dengan dalil. Sementara kita, di zaman kita, kebanyakan manusia, apalagi orang-orang yang berkedudukan, sempat belajar sampai perguruan tinggi, mereka menggunakan akal mereka untuk menimbang kebenaran dan kesalahan. Jadi dari satu sisi itu otomatis berbeda bagaimana Nabi SAW. Kalau Nabi mengajarkan ikut ini wahyunya, dan begitu juga ulama-ulama setelahnya, apabila ada dalilnya, itulah yang diikuti. Bahkan para ulama imam mazhab itu menjelaskan, jika ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW, campakkanlah pendapatku, ambillah hadis Nabi SAW. Seperti itu kita diajarkan bagaimana cara beragama. Tidak salahnya apabila kita bertanya kepada orang, hatta itu orang yang kita kenal pun, seandainya kita ragu ada suatu permasalahan dalam agama, tidak apa-apa kita mengatakan mana dalilnya. Itu berarti kita telah berada di tahap ilmiah di dalam belajar agama. Mana dalilnya?
Mana buktinya dari Al-Quran? Mana buktinya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi itu sudah ada tingkatan ilmiah kita di dalam beragama. Masyarul muslimin rahimanyakumullah. Dan selanjutnya ana wa manittaba'ani, sebagaimana kita sebutkan, yaitu aku dan bersama orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan bukanlah aku atau saya termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ada beberapa pelajaran pada bab ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh di dalam Fathul Majid ketika mensyarah kitab Tauhid, yaitu pelajaran yang bisa diambil. Pertama, pada bab ini diingatkan kita di dalam berdakwah supaya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, karena kebanyakan orang yang menyeru di dalam, orang yang berdakwah mubaligh adalah untuk menyeru kepada loyalitas dirinya, kelompoknya, benderanya dan segala macamnya. Jadi hendaklah kita ikhlas hanya mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mau orang itu berterima kasih kepada kita, mau orang itu tidak mengacuhkan kita setelahnya, la ba'sa. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang perkataan Hasan Al-Basri, Allah memilih Anda, lebih kurang seperti memilih kita apabila kita mau mendakwahkan, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih dicintai Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi sebelum mendapatkan hasilnya di akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimanyakumullah. Yang kedua, selain dari pelajaran yang pertama tadi yaitu harus ikhlas, bahwa harus mengerti betul kita, harus paham betul dan yakin terhadap apa yang didakwahkan. Jadi harus kita pahami, kita ketahui apa yang kita yakini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi SAW, maka itulah yang didakwahkan. Alhamdulillah pada bab ini perhatikan, kita membawakan, muallif membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah di majelis-majelis yang lain kita membawakan kajian. Alhamdulillah Kitabul Jami' berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir setelah selesai alhamdulillah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, matan al-usul tsalatsa, matan hadis arba'in an-nawawiyah dilanjutkan dengan Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu berisikan hadis-hadis Nabi SAW yang akan memuat segala disiplin ilmu dalam agama, baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu muamalah, baik itu akhlak dan yang lainnya. Baik. Lalu yang ketiga yang harus yang pelajaran dari bab ini, yaitu termasuk bukti bahwa tauhid itu telah bernilai baik adalah buktinya tauhid kita atau seseorang itu bernilai baik, yang diagungkannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merendahkannya. Betapa banyak kita jumpai saudara-saudari kita, misalnya dia selamat hampir tabrakan, cuman terpeleset jatuh, tidak ada memuji Allah Subhanahu wa taala. Untung sajalah peluan seketek kondak lah parah teman. Tidak ada sedikit pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndak banyak contoh-contoh seperti itu. Kalau orang hamil membawa gunting dan magnet itu, basi barani, mengusir setan katanya. Padahal di dalam hadis untuk mengusir setan di rumah baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Banyak. Lalu kita lihat anak-anak yang pakai kalung berupa-rupa warna. Banyak kita perhatikan kaum muslimin menangkal, padahal sudah dibacakan, didoakan anak-anak tersebut
dibacakan ayat kursi muazzatan, didoakan agar tidak mendapatkan bahaya, maka alangkah jauhnya amalan kaum muslimin dan perkataan-perkataan perbuatan kaum muslimin dari apa yang seharusnya memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, kaum muslimin dan muslimat. Orang yang bertauhid adalah orang-orang yang paling berbahagia, orang yang paling lapang jiwanya. Meskipun apapun kedudukannya, meskipun tidak ada harta. Karena mereka telah mendapatkan kebahagiaan sebelum kebahagiaan di akhirat. Lihatlah para sahabat, sampai-sampai mereka tidak mendapatkan makanan ketika diboikot selama 3 tahun lebih. Mereka berada di padang pasir, tidak boleh melakukan transaksi, tidak boleh berbicara, tidak boleh jual beli dan segala macamnya. Akhirnya dikatakan oleh yang menceritakan itu, para sahabatnya, di antara kami ada yang memakan daun-daunan yang berduri, bahkan kotoran mereka seperti kotoran kambing karena memakan rumput-rumputan, tetapi mereka tetap bahagia karena apa yang didapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril, dari Rabbuna Jalla wa Ala, itulah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Itulah yang membuat mereka bahagia apapun kondisinya. Dan kita pernah sampaikan di majelis ini, para sahabat adalah orang-orang yang mereka masih berjalan di permukaan bumi, mereka masih beratapkan langit, akan tetapi jiwa-jiwa mereka seolah-olah telah berada di taman-taman surga. Itu yang belum kita dapatkan. Mungkin kita di antara kita sudah tahunan mengaji, mereka dengan beberapa saat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan firman Allah, wahyu yang Nabi SAW, langsung mereka sami'na wa ta'na, langsung menyebar ke sanubari mereka, merasuk ke jiwa mereka, iman mereka langsung full. Kalau kita, iman kita ragu-ragu. Kalau di majelis ini, wah, ini seolah-olah neraka itu di depan mata kita. Tapi kalau sudah pulang nanti, apa pembahasannya bang, kata suami, entah apalah tadi dibahas Ustaz. Ada rekamannya tuh, cari aja lah. Astagfirullah. Jadi memang begitu keadaan kita. Tapi jangan khawatir, istilahnya selagi kita bisa menghadiri majelis ilmu dimanapun, bukan di majelis kita saja, masih ustaz yang lain, masih banyak ustaz-ustaz yang lebih berilmu, atau kita berteman dengan orang-orang saleh, maka itu akan membangkitkan keimanan kita sehingga kita jatuh dari kemalasan, kelalaian menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran yang keempat pada bab ini, sebelum kita lanjutkan ke nas berikutnya, ke dalil berikutnya, tanda dari keburukan syirik, bahwa syirik adalah suatu tanda merendahkan Allah. Jadi orang yang melakukan kesyirik, dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menjatuhkan hak Allah Subhanahu wa taala, yang telah memposisikan Khalik, Allah yang Maha Pencipta, dengan makhluknya. Dan ini sering kita bahas, bagaimana seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak berbalas budi kepada orang tuanya, akan tetapi dosa syirik jauh terhadap apa yang telah dilakukan daripada durhaka kepada orang tua. Memang salah satu dosa yang besar, tetapi induknya dosa. Apapun kitab para ulama, lihatlah para ulama menulis kitab-kitab al-kabair dan segala macamnya, maka yang pertama dosa itu adalah syirik. Tidak ada dosa yang lainnya, syirik yang pertama, tetap nomor satu, karena dia adalah induk dari segala dosa. Lalu yang kelima, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang kaum muslimin menjauhi dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik supaya tidak menjadi seperti mereka. Sekalipun mereka tidak melakukannya, karena dosa adalah salah satu penyebab turunnya musibah. Karena musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan maksiat.
Lihatlah di zaman-zaman dahulu, di zaman Nabi Nuh adanya banjir karena dosa dan maksiat kaum Nuh. Begitu juga di nabi-nabi setelahnya, kaum Ad, kaum Tsamud, karena dosa dan maksiat. Dan kita telah mengetahui syirik adalah dosa besar, maka menjauhi tempat tinggal itu, maka itu lebih baik kalau kita tidak ada kemampuan untuk mendakwahkan. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk mendakwah, dikhawatirkan kita akan terjerumus yang seharusnya kita melarang, akhirnya menganggap biasa, padahal itu dosa yang sangat besar. Padahal itu dosa yang sangat besar. Masyiral muslimin rahimanikumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal. Di dalam surah Al-Anfal ayat 25. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah, takutlah terhadap musibah, fitnah, ujian, la tusibanna alladzina zalamu, yang tidak diperuntukkan, yang tidak hanya menimpa orang-orang berlaku zalim saja dari kamu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya balasan dari Allah itu sangatlah pedih. Masyarul muslimin rahimahullah, ini orang-orang yang berada di tempat banyak pelaku maksiat, sebagaimana kita sebutkan tadi, akan mengundang turunnya azab, bala. Maka untuk dari itu berusahalah untuk mendakwahkannya, dan berusahalah untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak mampu, maka obatnya adalah istighfar. Sebagaimana diungkapkan para ulama, dosa maksiat adalah penyakit, sementara obatnya adalah istighfar. Dosa dan maksiat itu adalah penyakit, sementara obatnya adalah istighfar. Jadi kalau kita tidak bisa memperbaiki, maka banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan sesuatu yang kita diminta pertanggungjawabannya. Kita diminta pertanggungjawabannya, kenapa kita mengetahui itu maksiat, kenapa tidak mencegah saudara-saudari kita dari maksiat itu. Di indahnya Islam seperti itu. Bukankah seorang orang tua bisa terhalangi masuk surga karena dia tidak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh? Jadi bukan untuk kita saja, tetapi terhadap orang-orang yang kita cintai, terutama istri dan anak-anak kita dan karib kerabat kita, maka peringatkan hal itu. Itulah dakwah Islam, dakwah kasih sayang, untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita azan dulu, setelah azan kita akan lanjutkan insyaallah. Rasulullah
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, di mana sebelum azan tadi kita terhenti di dalam surah Al-Anfal ayat 25. Selanjutnya di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cara berdakwah. Cara berdakwah dalam surah An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Jadi di sini ud'u ila sabili rabbik, serulah, dakwahkanlah ke jalan Rabbmu, yaitu dengan bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah, karena keadaan seseorang itu berbeda-beda. Keadaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang manusia itu dengan hikmah kita jelaskan, karena ada hati orang itu mudah sebenarnya menerima kebenaran, akan tetapi belum sampai kepadanya kebenaran. Sedikit kita jelaskan, langsung menerimanya. Itu diantara tipe-tipe manusia, karena manusia berbeda-beda. Itu makanya cara mendakwahkan, kita melihat bagaimana tipe saudara-saudari kita harus kita ketahui. Atau dengan misalnya kita traktir dahulu, tidak masalah. Kita traktir, kita beri hadiah, seandainya kita bisa, maka itu tidaklah masalah. Karena tujuan kita melunakkan hatinya. Bukankah Nabi SAW memberikan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dengan ghanimah yang banyak? Bahkan sampai berlembah-lembah dikasihkan oleh Nabi SAW berupa kambing. Ketika terjadi perang Hunain, Nabi SAW memberikan kepada suatu kaum atau kepala kabilah ketika itu berlembah-lembah ratusan ekor unta. Lalu sekembalinya ke kaumnya dikatakan, berimanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia seorang yang dermawan, tidak takut miskin. Benar apa yang didakwahkannya. Nah, jadi banyak cara untuk mendakwahkan orang. Tidak bisa dengan bil hikmah, lalu naik ke peringkat berikutnya, wal mau'izatil hasanah, dengan penjelasan yang baik. Seandainya dengan hikmah tidak mempan, dengan penjelasan, butuh penjelasan tetapi dengan baik. Wal mau'izatil hasanah, jangan bersitegang orat leher, dengan penjelasan yang baik. Dan seandainya juga tidak bisa juga karena wataknya agak keras, wajadilhum billati hiya ahsan, maka jidallah, debatlah dia dengan hiya ahsan, tetap dengan keadaan baik. Tidak boleh kita memvonis, oh kau modeliku, kau naraku, tidak boleh. Karena surga dan neraka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita alhamdulillah Allah beri petunjuk, kita memvonis diri kita, itu tidak boleh. Karena di dalam riwayat itu pernah seorang yang mendakwahkan saudaranya, lalu tidak mau, dia tetap dalam keadaan maksiatnya, sementara yang mengajak ini ahli ibadah. Diajak akan tetapi dia melakukan kesalahan. Terucap dari lisannya perkataan bahwasanya kamu akan masuk neraka, lebih kurang seperti itu. Tapi di akhirat kata Nabi SAW, yang masuk neraka adalah ahli ibadah tersebut. Karena dia telah merampas kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga dan neraka adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia yang dari lisannya mengatakan kamu tidak diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Dia katakan dari lisannya Allah tidak mengampuni. Maka yang ahli ibadah dimasukkan di akhirat kata Nabi SAW ke dalam neraka. Sementara orang yang ini akhirnya dia mengetahui dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Karena ahli ibadah banyak tergelincir seperti itu. Melihat orang bermaksiat seolah-olah dia telah di atas angin. Seharusnya yang kita melihat, lihatlah Nabi SAW prihatin mereka kepada umatnya, melihat orang yang belum mengajak terhadap dakwahnya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedih Nabi SAW. Nabi senantiasa mengajaknya,
lihatlah contoh yang utama dari kerabat Nabi sendiri, orang yang senantiasa melindungi dakwah Nabi SAW adalah pamannya sendiri Abu Talib. Sampai akhir hayatnya tetap didakwahkan oleh Nabi SAW. Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini adalah akan menjadi bukti bagiku di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini salah satu pelajaran bagi kita, teman-teman yang teman-teman yang buruk. Maka datanglah Abu Jahal atau Abu Lahab yang lainnya. Apakah engkau kufur dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya dengan mengucapkan yang terdengar dari lisannya teman-teman yang buruk, tidak jadi mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Karena syahadat itu pernah kita singgung, harus kita ucapkan dengan lisan. Pertama dengan hati kita, harus kita imani, kita ucapkan dengan lisan kita, itulah keimanan. Dan ada buktinya dengan ketaatan perbuatan anggota badan, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis beriman akan tetapi tidak patuh. Abu Talib beriman akan tetapi tidak syahadat. Orang munafik beribadah, mengucapkan syahadat, tetapi hatinya tidak beriman. Orang yang beriman hakiki, membenarkan dalam hatinya, lalu mengucapkan dengan lisannya, ditopang dengan pembuktian dengan amal perbuatannya. Itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Kita perhatikan, ada orang itu yang tingkat mudah menerima kebenaran, seperti kita katakan, dengan hikmah sudah cukup, kemudian dengan mau'izatil hasanah atau wajadun. Kalau tidak mampu juga, doakanlah, karena kita tidak kuasa untuk membolak-balikan hati seseorang, karena hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya hadis-hadis mengenai dakwah ini banyak, dan ayat pun, sebelum kita lanjut ke hadis yang menjelaskan tentang dakwah dan keutamaan dakwah pun disinggung beberapa ayat dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah di antaramu ada umat, sebagian umat yang mengajak kepada kebaikan, yang memerintah kepada yang ma'ruf dan yang melarang kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lihat, orang yang berdakwah itu orang-orang yang beruntung. Orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung. Lalu di masih ayat yang sama surah Al-Imran tadi yang ayat 104, yang sekarang ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, orang terbaik, umat yang terbaik, apalagi umat Islam, maka ambillah andil di dalam berdakwah. Apapun yang kita mampu, seandainya kita tidak berdakwah di mimbar-mimbar dengan tulisan, dengan lisan-lisan atau dengan tingkah laku kita, segala macamnya apa yang bisa kita untuk memperingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tempat kembali di akhirat kelak, mengingatkan bahwa dunia ini hanya sementara, betapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita. Pelajaran bagi kita agar mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun amalan kita, dari lahir sampai wafat kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menambah kehormatan Allah, keagungan Allah, karena Allah sudah Maha Agung. Akan tetapi semuanya manfaat itu karunia Allah Subhanahu wa taala, maha kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan, dan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima, Allah masukkan ke dalam surga. Begitu juga dosa-dosa yang dilakukan yang banyak, lalu dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Mengampun, maka Allah ampuni. Beruntunglah kita kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati seorang hamba
Bagaimana kita mengucapkan ini? Kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, mengetahui nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, alangkah lapangnya dadanya. Tidak ada yang dikhawatirkan. Apa yang dikhawatirkannya dengan hidup yang sementara? Sementara Allah, janji Allah adalah janji yang benar. Janji Allah janji yang benar. Lalu dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga terdapat hadis-hadis yang mengajak untuk berdakwah. Di share info kajian ada tuh, man dalla khair fa ajru mithla ajrin fa'ali. Itu kalau tidak salah bunyinya kan. Di info-info kajian dari Uqbah bin Amir, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Seperti balighu anni walau ayah. Dan ini dua hadis ini insyaallah tentang bagaimana kita mengajak orang untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Taib kita mungkin agak cepat saja Pak, enggak apa-apa. Wa Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW tatkala mengutus Muaz ke Yaman, bersabdalah beliau kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna allaha tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin min walaylah fa inhum ata'u kalidzalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim wa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mawlud fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Taib. Lalu muallif membawakan cuma satu firman Allah Subhanahu wa taala pada bab ini, tetapi telah kita nukilkan beberapa ayat tentang keutamaan anjuran untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan dua hadis, cuman riwayatnya cukup panjang. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Abbas, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, itu Abdullah dan Abbas, bapaknya sama-sama sahabat yang beragama Islam, yang beriman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Muaz ila al-Yaman, ketika mengutus Muaz ke Yaman. Jadi ini salah satu keutamaan Muaz. Abdullah bin Abbas telah kita pernah singgung di pertemuan sebelumnya. Muaz pernah kita singgung juga ketika Nabi memboncengnya. Ya Muaz, atadri ma haqqallah 'alal ibad? Nah, itu. Apakah engkau mengetahui hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Nah, ini salah satu keutamaan Abdullah bin Abbas diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Qal innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang di Yaman. Pelajaran kita di Sirah Nabawiyah, ketika itu Abraha mendengar ada orang banyak mendatangi Mekah ke Baitullah untuk haji dan umrah, maka dibuat tandingan, dibuat gereja di San'a, itu di Yaman. Itu di Yaman. Jadi mereka orang Yaman, orang ahli kitab, orang yang Nasrani dan Yahudi.
falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka yang pertama hendaklah didakwahkan, diajak adalah untuk syahadat la ilaha illallah. Padahal orang ahli kitab memahami syahadat la ilaha illallah. Mereka sebelumnya adalah di atas milahnya seruan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi dari sini, hadis ini kita mengambil pelajaran betapa paham, maksudnya orang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak tahu konsekuensinya. Apa yang harus dituntut dari la ilaha illallah? Tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya. Tapi alhamdulillah kita telah mengetahui rukun dan syaratnya. Kemarin dites kan, alhamdulillah tahu. Ya, jadi pertama dinafikan, yang kedua diisbat. La ilaha itu dinafikan, kemudian diisbatkan illallah. Dan syaratnya ada 7. Syaratnya ada 7. Ada di catatan. Ilmu, apa lagi? Yakin, jujur, ikhlas, cinta, mahabbah, kemudian taat, inqiyad, tunduk, taat, yang ke-7 baru menerima. Jadi tuntutan itu semuanya apabila itu memenuhi konsekuensi la ilaha illallah, maka berbahagialah seorang hamba. Dia taat kepada konsekuensi dari la ilaha illallah, dia cinta dengan la ilaha, dia menerima la ilaha illallah, dia jujur dengan la ilaha, dia yakin dengan la ilaha, dan dia mengilmui fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi itu harus kita ketahui, karena sebagaimana tadi disebutkan bahwa kita harus yakin dengan dakwah kita. Dakwah ini bukan dakwah ragu-ragu, dakwah yang telah didakwahkan oleh para nabi dan rasul, dan tidak mengusung banyaknya jemaah. Memang ada yang dibanyakkan, ada yang disedikitkan, dan di hadis sebelumnya bahwasanya ada yang tidak, para nabi dan rasul itu, para nabi itu tidak ada pengikutnya, telah berdakwah tidak ada pengikutnya. Jadi dakwah yang berhasil, seseorang itu mendakwahkan kebenaran walaupun tidak ada yang mengikutinya. Itulah dakwah yang berhasil. Bukan penuh satu stadion, tetapi yang didakwahkan tidak jelas. Tidak jelas sumbernya dari mana, apa yang disebutkan kepada jamaahnya. Yang penting ramai. Yang penting ramai, tidak. Karena yang dituntut adalah bagaimana orang yang didakwahi akan menjadi hamba Allah yang hakiki. Taib. Kemudian wa fi riwayatin ila ayyuhiddullah, yaitu di riwayat yang lain bahwasanya untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Dan jika telah menerima dakwah, telah mengikuti engkau, telah beriman terhadap apa yang telah engkau bawakan, ketahuilah maka sesungguhnya Allah, maka didakwahkan lagi, yaitu bahwasanya Allah memfardukan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhu anna Allah farada 'alaihim shadaqah. Maksud sedekah di sini adalah zakat. Apabila mereka telah salat, telah mengetahui salat, telah melakukan ketaatan salat, maka setelah itu didakwakan, yaitu ada kewajiban yang setelah itu, yaitu sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya yang akan diberikan kepada orang-orang fakir. Fakir di sini masuk juga kategori miskin. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Dan jika mereka telah melakukan zakat, telah patuh, maka berhati-hatilah engkau terhadap harta pilihan mereka, harta yang mereka muliakan, yaitu harta-harta yang mereka cintai. Hati-hati, jangan sekedar diambil, dicomot saja. Karena apabila dia menyerahkan itu yang terbaik, maka itu tidak apa-apa. Tetapi sebagai amil zakat, kalau dulu diperintahkan ambil yang tengah-tengah, yang sesuai dengan nisabnya. Wattaqi da'watal mazlum, dan bertakwalah, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Jadi di sini kita mengambil pelajarannya, tadi didakwahkan la ilaha illallah yang pertama, ini untuk mendukung bab ini. Kemudian setelah itu salat.
Setelah tauhid tidak ada amalan. Tauhid adalah amalan hati. Yang setelahnya adalah amalan badan, adalah salat yang paling utama. Setelah itu harta dengan berzakat. Kenapa tidak disebutkan puasa dan haji? Karena puasa tidak bisa dideteksi. Bisa saja orang makan tetapi dia pulang dikatakan kepada keluarganya masih puasa. Begitu juga haji. Haji khusus bagi orang yang mampu. Tidak seluruhnya yang bisa, tetapi bagi yang mampu. Baik. Di akhir ini larangan bagi kita untuk pelajarannya berbuat zalim. Karena orang yang dizalimi itu apabila dia berdoa tidak ada hijab, tidak ada laisa bainaha wa bainallahi hijab. Jadi hati-hati terhadap orang yang dan ini larangan kita berbuat zalim. Larang kita berbuat zalim sehingga orang-orang yang terzalimi tidak mendoakan keburukan terhadap kita. Baik, hadis yang terakhir. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW semasa perang Khaibar bersabda, "La'utiyanna ghayata wadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukun latahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu wadaw alai rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'taha faqala aina ali banu abi talib faqila wa yashtaki ainaihi fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'ala fa bara'aka an lam yakun bihi waja'un fa a'tahu الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ini dalil yang ketiga dibawakan oleh muallif walahuma, maksudnya masih dari Bukhari dan Muslim, dan yang tadi memang hadis yang dari Abdullah bin Abbas juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh ashabus sunan, para sunan, imam-imam sunan di Sunan At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya juga meriwayatkan hadis yang Abdullah bin Abbas. Adapun ini dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dia adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji, dari suku Khazraj. Jadi kita mengetahui bahwa dia adalah sahabat Ansar dari Madinah, dari suku Khazraj, dan orang-orang Yathrib itu ada dua suku besar, satu Khazraj dan satu lagi Aus. Kunyahnya Abul Abbas. Jadi dia seorang sahabat, ayahnya juga seorang sahabat, dan beliau wafat pada tahun 88 Hijriah dalam usia yang sangat panjang, yaitu lebih dari 100 tahun. Anas bin Malik juga memiliki karunia dari Allah usia yang panjang juga, lebih 100 juga. Bahkan Anas bin Malik anaknya pun banyak juga berkat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yauma Khaibar, di hari Khaibar.
ketika perang Khaybar. La'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullahu rasulahu wa yuhibbullahu rasuluh. Jadi akan diberikan bendera ini. Jadi ada di istilahnya rayah, ada namanya liwa, yang itu bendera yang bertuliskan syahadat. Ada yang dasarnya hitam, ada yang dasarnya putih. Akan diberikan bendera perangan ini besok kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullah ala yadayhi, mudah-mudahan di tangannya Allah berikan kemenangan. Ini salah satu nubuah Nabi SAW, dikabarkan insyaallah akan menang. Fabatan nasu yaduku lailatahum ayyuhum yu'taha. Lalu di malam itu berbincanglah para sahabat, siapa yang akan mendapatkan bendera perang tersebut, komando perang situ. Falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyu'taha. Jadi ketika pagi maka Nabi SAW keluar, dan seluruh mereka para sahabat menginginkan posisi tersebut, yaitu komando perang yang akan mendapatkan bendera, yang membawa bendera, menjadi komando pasukan. Semuanya menginginkan. Bahkan di riwayat yang lain, Umar, tidak pernah saya ingin menjadi pemimpin kecuali di saat itu. Umar pun ingin. Bahkan mereka menampakkan dirinya supaya di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW, bendera ini akan diberikan besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul pun mencintainya. Siapa yang tidak menginginkan posisi tersebut? Lalu faqala aina Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi SAW bersabda, mana Ali bin Abi Thalib? Faqil, maka dijawab, huwa yastaqi ainai, dia sekarang sedang sakit mata. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, fa arsilu ilaih, hendaklah seseorang datang kepadanya. Fa'ti bih, dan datangkanlah, jemputlah dia kepadaku, kata Nabi SAW. Fa basadaqa fi ainihi wa da'a lahu fabra'u ka'allam yakun bihi waja'un fa'atahu raya faqal. Lalu Nabi SAW, ini salah satu mukjizat Nabi SAW, Nabi ludahkan lalu sembuhlah sakit mata Ali bin Abi Thalib, seseorang tidak pernah sakit mata. Lalu diberikanlah bendera perang itu kepada Ali bin Abi Thalib sebagai komando pasukan. Faqal, lalu Nabi SAW memperingatkan, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahitim, hendaklah jalan tenang, perlahan, lurus sampai di tempat tujuan. Ini bagaimana Nabi SAW mengajarkan. Dan yang pertama itu bukan langsung memerah, tsumma du'uhum ilal Islam fa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi. Jadi pertama itu bukan diperangi, tetapi diajak dahulu, didakwahkan dahulu terhadap Islam dan tentang hak Allah yang harus dipenuhi. Ini dia yang pertama itu, yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan langsung perang, tidak, didakwahkan. Ada penawaran, mau enggak masuk Islam? Didakwah, Islam itu begini-begini, dijelaskan. Atau tidak mau juga, ada juga solusi yang kedua, itu dengan membayar upeti, jizyah, tidak diperangi. Seandainya mereka mau menerima Islam, maka semuanya terjamin. Jiwanya, hartanya, darahnya, keluarganya dijamin. Sebagaimana terjaminnya keluarga-keluarga kaum muslimin, terjamin semuanya. Lalu Nabi SAW menyebutkan, Fallahi li ayyahadiyallahu bika rajulan wahida, demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk melalui engkau seseorang melalui engkau, Allah beri petunjuk, khairun laka min humurin na'am, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ketika itu adalah harta yang paling berharga, tunggangan yang paling berharga. Kalau di zaman kita apa tuh? Lamborghini, apa itu? Pokoknya yang Ferrari atau apalah itu. Tapi di ketika itu adalah onta merah. Jadi kalau siapa yang bisa mendakwahkan orang masuk ke dalam agama Islam, maka
keutamaannya di zaman itu, zaman Nabi SAW, khairul laka min humurin na'am. Ini salah satu keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga yang harus kita mesti ketahui bahwasanya selain mengajak orang ke dalam Islam, juga sebagaimana istilahnya mengislamkan orang Islam. Maksudnya orang-orang Islam memang banyak, tetapi masih banyak lalai, masih banyak tidak paham dengan ini, masih banyak. Lalu kita ajak ketaatan, dan inilah bukti keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana kita dengan keadaan kita yang Allah beri petunjuk, hendaklah kita menyampaikan supaya mereka juga seperti kita atau melebihi kita, tidak apa-apa. Karena itu akan bermanfaat. Setiap apa yang kita sampaikan kepada saudara-saudari kita, maka itu bermanfaat bagi kita juga, akan mendapatkan pahala juga bagi orang yang telah memberikan petunjuk hidayah tersebut. Tetapi hidayah taufik itu milik Allah. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Tugas para nabi kita, orang yang berdakwah, hanya menyampaikan, sementara hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tujuan kita harus orang itu berubah sesuai dengan apa yang kita ucapkan, tidak. Kita sampaikan sudah, berarti kita telah berdakwah. Bukan harus merubah orang, karena hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang akan bisa membolak-balikannya, yang memberikan hidayah taufik tersebut. Baik. Lalu dalam hadis ini dikatakan sebagaimana tadi, bahwasanya kenapa cuma sampai zakat, kenapa tidak ada puasa, kenapa tidak ada haji. Dan di zaman Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ini hadisnya sebagaimana tatkala Umar berkata kepada Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar itu banyak kejadian, orang murtad, memerangi orang murtad, dan salah satunya memerangi orang yang enggan membayar zakat. Lalu Umar berkata kepada Abu Bakar, kenapa memerangi orang yang tidak membayar zakat? Kaifa tuqatilun nasu wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat, Umar menasihati Abu Bakar dengan hadis Nabi SAW. Bagaimana engkau memerangi manusia yang sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asumu dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Apabila mereka telah mengucapkan itu, maka terjagalah darah mereka, harta mereka, kecuali di atas hak Allah. Misalnya dia mencuri, misalnya dia membunuh, misalnya dia berzina, itu ada hukum-hukumnya tersendiri. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun menjawab, fa inna zakah haqqal mal. Sesungguhnya zakat itu haknya harta. Wallahi, demi Allah, lau manauuni anaqan kanu yuwaddunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka menahan zakat yang pernah, walaupun itu hanya seekor kambing yang pernah dizakatkannya di zaman Rasulullah SAW, laqataltuhum ala man'iha. Aku akan perangi mereka karena dia telah enggan menunaikan zakat. Di sini pernah kita membaca, kita sepengetahuan kita yang tegas itu adalah Umar. Ternyata di hadis ini kita mendapat pelajaran bahwasanya ketegasan Abu Bakar. Aku tetap akan perangi karena apa yang telah dizakatkannya di zaman Rasulullah tidak dizakatkannya. Dan yang pertama, lihatlah kejadian ketika itu Nabi SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar orang yang tegas, orang yang layaklah menggantikan khalifah Rasulullah SAW. Tidak Umar setelahnya, karena masa-masa yang genting, berkecamuknya kabilah-kabilah, murtadnya sebagian daerah kaum muslimin. Tapi pas itu ketegasan Abu Bakar. Kita bagaimana kisah pertama ketika para penghafal Al-Quran mati syahid, syuhada di dalam jihad fisabilillah, lalu Umar mengusulkan agar dibukukan Al-Quran.
agar dibuat kitabnya. Dahulu masih di dada-dada kaum muslimin yang menghafal Al-Quran, atau di pelepah-pelepah kurma atau yang lainnya. Lalu Abu Bakar pun pernah mengatakan, saya tidak akan memperbuat apa yang tidak diperbuat oleh Nabi SAW. Tapi lama-kelamaan karena banyak yang jadi syahid, akhirnya Abu Bakar pun menerima usulan dari Umar. Begitulah ketegasan Abu Bakar. Memang layaklah Abu Bakar setelah Nabi SAW menggantikan posisi Rasulullah SAW, dan itu isyarat dari Nabi SAW, sebagaimana di Sahih Bukhari ketika Nabi SAW memerintahkan agar yang menggantikan menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah orang-orang yang telah mendapatkan tarbiyah dari Nabi SAW, ketegasan mereka, bagaimana mereka tetap mempertahankan syariat ini. Dan hendaklah kita begitu, mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui dan kita beritahu bahwa Islam itu begini, yaitu qala Allah qala Rasul. Al-Islam qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul. Seperti itulah hendaknya kita memberitahu kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari kita dan orang-orang yang di negara ini yang masih belum memasuki Islam. Kita dakwahkan juga, kita nampakkan bagaimana akhlak kita, muamalah kita, sehingga dengan itu sebagian kadang-kadang orang kok berbeda dengan Islam yang seperti Islam-Islam yang lainnya, karena praktek yang pertama dilihat oleh orang yang pertama itu bukanlah ilmu yang ada di dada kita, akan tetapi bagaimana aplikasinya di perangai akhlak kita, tingkah laku kita dan muamalah kita. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Oh iya, nanti lupa pula kandungan yang terakhir itu dibaca agak cepat-cepat saja, nggak apa-apa. Seperti pekan yang lalu lupa dia kan. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kandungan pada bab yang kelima. Agak cepat saja, nggak apa-apa. Kandungan bab ini: 1. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. 2. Diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah, karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. 3. Mengerti betul dan yakin akan apa didakwahkan adalah termasuk kewajiban. 4. Termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. 5. Dan di antara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah. 6. Termasuk masalah yang sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. 7. Tauhid adalah kewajiban pertama. 8. Tauhid adalah yang pertama kali harus didakwakan sebelum kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. 9. Pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. 10. Seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab, atau tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tetap tidak mengamalkannya. 11. Perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. 12. Yaitu dimulai dari masalah yang penting, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. 13. Salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang kafir. Fakir. Orang-orang fakir. Salah nanti fatal. 14. Orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. 15. Berkenaan dengan zakat, dilarang untuk mengambil harta pilihan termahal harganya. 16. Supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. 17. Diberitahukan oleh Rasulullah bahwa doa orang mazlum zalimi dikabulkan Allah. 18. Di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. 19. Sabda Rasulullah, "Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini dan seterusnya adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau." 20. Sembuhnya kedua mata Ali setelah diludahi Rasulullah, termasuk pula dari tanda kenabian beliau. 21. Keutamaan Ali radhiyallahu anhu. 22. Keistimewaan para sahabat, karena hasanah mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Didapat dilihat pada perbincangan mereka di malam menjelang perang Khaybar.
tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. 23. Iman kepada qadar. Karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. 24. Ketika di dalam jihad, bagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah, melangkahlah ke depan dengan tenang, dan seterusnya. 25. Disyariatkan untuk berdakwah mengajak ke Islam, pada Islam sebelum perang. 26. Syariat ini selaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. 27. Dakwah dengan cara yang bijaksana, sebagaimana disyaratkan dalam sabda beliau, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. 28. Mengetahui hak Allah dalam Islam. 29. Kemudian dakwah dan pahala bagi seorang dai yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. 30. Boleh bersumpah dalam menyampaikan petunjuk. Baik. Alhamdulillah, ini agak banyak ya, 30 kandungan pada bab ini. Yang menarik itu pas beriman kepada takdir itu, dimana semua sahabat menginginkan akhirnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang tidak hadir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu kita harus mengimani. Misalnya ada sesuatu kondisi yang kita menginginkan, kita telah berusaha tetapi kita tidak mencapaikan, ingatlah, berarti itu bukan ditakdirkan buat kita. Sehingga dada kita lapang, kita pun tidak bersedih terhadap apa yang kita tidak memperoleh, dan kita tidak terlalu bangga terhadap apa yang telah kita peroleh. Karena itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah mudahkan bagi kita, itulah yang Allah peroleh bagi kita, sehingga kita pun menjalani kehidupan hidup dengan sesuai dengan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Insyaallah di pekan yang akan datang kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama bagi kami yang menyampaikan. Alhamdulillah, ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing untuk bisa mendakwahkan, istilahnya mengambil kajian ini, mengambil materi ini, yaitu masih kita, walaupun kita berpindah-pindah kitab, alhamdulillah 2 matan kita selesaikan, namun pada kitab tauhid ini lebih terperinci dari pembahasan, seolah-olah kitab kita sebelumnya di usul salasah, matan usul dan qawaidul arba' itu muqaddimahnya. Adapun rinciannya, tafsilnya ada pada bab-bab yang terdapat di dalam matan kitab tauhid ini. Baik. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.